Haleluya. Hari ini kita merayakan hari Minggu Kebangkitan Kristus yang lazim disebut Paskah. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Menanggul Kasih DKI Jakarta. Hari semakin senja, menanti malam merapat dalam diam. Ku tetap setiap langkah yang terayun, tak sanggup aku menghitungnya. Perlahan kepalaku angkat menengadah, menatap rembulan dan bintang-bintang. Ku coba untuk menghitungnya, namun tak sanggup aku menghitungnya. Terus ku pandang langit, ada awan hitam pekat yang menggantung di sana. Hatiku bergumam, akankah datang hujan? Gelisah pun merayap merambah hati, seperti menanti datangnya fajar pada giliran jaga. Hati menggundah merenung perjalanan hidup. Kapankah damai di hati ini kembali? Aku terdiam mendengar suara hati, mencari dalam kepasrahan keping cinta yang mungkin masih menetap di sana, menghitung setiap jejak yang telah dilewati. Begitu banyak cerita yang ditoreh, menekan jiwa dalam sukma. Hidup laksana sehelai daun yang rapuh untuk dihancurkan oleh alam. Sungguh menggelisahkan, bahkan hilang percaya kepada Sang Pemberi hidup. Euforia ini begitu menohok hati, menebus jiwa, menghancurkan sukma, bahkan melemahkan iman. Begitu banyak harap tersimpan di sanubari, laksana sebuah cahaya kecil yang terus menerangi hati untuk percaya akan karya Tuhan, walau sejuta tanya terus mengalir.
Mari berdiri dalam kerendahan dan kepasrahan kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita habiskan ibadah hari ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing hari ini terambil dari Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Coba dipersembahkan dulu. Oh, kepedihan bercampur ketakutan membuat tubuh dan jiwa bergetar hebat. Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam benak, mencari pencerahan yang tak kunjung menghampiri. Lupa akan apa yang telah dikatakan oleh Sang Juru Selamat. Hati dan jiwa dikuasai oleh pikiran dan perasaan manusia, terpuruk dalam kekecewaan akan masa depan yang runtuh bersama jasad orang yang dikasihi. Dengan hati yang hancur, menunggu datangnya fajar. Ada harapan yang terpatri di sana. Berjumpa dengan orang yang dikasihi, walaupun hanya memandang jasad. Namun harapan sirna ketika jasad dia yang dikasihi menghilang laksana di telan bumi, tanpa sebab, tanpa bekas. Benarkah jasad itu telah tiada?
telinga dipasang untuk mendengar dengan seksama. Tetapi itu nyata. Dia telah bangkit. Marilah kita bersuka cita menyambut kebangkitan Yesus. Elukan Dia yang menang atas maut dan memenangkan kita untuk hidup dalam kasih karunia-Nya, menaklukkan pada hidup bersama Yesus. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas karya agung yang telah Engkau nyatakan bagi kami melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kami memiliki keberanian untuk menyapa Engkau dalam kekudusan hadirat-Mu. Sukacita keselamatan yang telah kami terima dalam kebangkitan Kristus mendorong kami untuk mengakui bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada janji dan peringatan-peringatannya. Ampunilah kami yang kurang percaya ini, sehingga kadang tergilas oleh kerasnya kehidupan, terkungkung dalam kejamnya tekanan sosial, ekonomi, dan kesehatan yang menyerang dengan sangat dahsyat, memporak-porandakan tatanan kehidupan. Bimbinglah kami untuk merenungkan dan memaknai pengorbanan-Mu bagi kami, sehingga kami dapat menyanyikan kuasa kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami sekarang dan sepanjang masa. Amin.
Mari kita berdoa. Dalam kerinduan kami saat ini, kami ingin berjumpa denganmu melalui firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada kami hikmat, membuka hati kami dan pikiran kami, agar kami memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, dan kami terus memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10 berkata, Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadi gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
percaya orang-orang tertentu yang mencoba menyatakan bahwa kebangkitan Yesus itu tidak pernah ada. Bahkan dibuat film-film yang mau meyakinkan publik bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Kebangkitan Yesus itu hanya ilusi murid-murid Yesus. Bahkan ada yang berusaha untuk membuktikan secara historis bahwa kebangkitan Yesus tidak pernah terjadi. Namun sampai hari ini, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kebangkitan Yesus memberikan motivasi kepada kita untuk terus memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Para murid dalam rasa kehilangan dan pupus pengharapan ketika mereka melihat bahwa Yesus telah mati, Matius menceritakan kepada kita tentang peran dari 3 perempuan yang memiliki keberanian dan semangat meskipun mereka tidak lagi bersama-sama dengan Yesus. Cinta kasih yang kuat dalam diri perempuan-perempuan ini kepada Yesus yang disampaikan dalam kisah Injil Matius ini mendorong mereka untuk pergi pagi-pagi benar untuk melihat Yesus, kubur Yesus, dan merempahi mayat Yesus. Oleh karena itu, tanpa mempedulikan keamanan diri, dan setelah berakhirnya hari Sabat, ayat 1, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saya membayangkan ini mereka sudah menggebu-gebu mau melihat kubur Yesus. Jadi ketika hari Sabat itu selesai, rasa menggebu-gebu itu terlihat lewat cara mereka langsung pergi ke kubur Yesus untuk merempahi mayat Yesus. Kalau Matius menyatakan bahwa hanya disebutkan tentang Maria Magdalena dan Maria yang lain tidak disebutkan namanya. Namun kalau kita lihat Injil Lukas, disebutkan mereka adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Yohana. Sedangkan Injil Markus menyebut Yohana sebagai Salome. Jadi 3 perempuan itu boleh dikatakan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Yohana atau Salome. Ketiga perempuan ini tidak dapat menahan diri mereka untuk datang melihat kubur Yesus. Namun ketika mereka memasuki taman Yusuf Arimatea, terjadi gempa. Dan gempa itu adalah tanda hadirnya seorang malaikat yang diceritakan oleh Matius. Ada 3 hal yang saya catat Bapak Ibu untuk kita renungkan hari ini. Peristiwa yang mereka alami dari 3 perempuan ini membuat mereka menjadi takut, merasa takut. Ketakutan itu bertambah ketika malaikat Tuhan menyapa mereka, jangan takut. Dalam situasi yang seperti ini, saudara-saudara, seperti yang dialami ketiga perempuan ini, kalau rasa takut itu wajar. Namun kehadiran malaikat Tuhan itu memberitakan kepada mereka supaya mereka tidak perlu takut dan mereka tidak akan menemukan Yesus di dalam kubur. Mayat itu bukan hilang, mayat itu juga bukan dicuri orang, namun karena Yesus bangkit. Allah yang telah membangkitkan Yesus sesuai dengan nubuat Yesus sebelum peristiwa kebangkitannya terjadi. Kebangkitan Yesus bukan rekayasa manusia, namun itu fakta dan peristiwa yang nyata. Kenapa saya katakan demikian? Buktinya dokumen ini. Kalau banyak orang tidak percaya pada kebangkitan Yesus, maka dokumen ini tidak ada. Alkitab. Karena itu saya katakan bahwa kebangkitan Yesus bukan rekayasa manusia.
Kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata, pekerjaan Allah untuk manusia di dalam diri Yesus yang datang menyelamatkan manusia. Malaikat Tuhan juga meneruskan pesan pentingnya. Segeralah pergi dan katakan kepada para murid. Ini tugas baru yang diberikan oleh malaikat Tuhan kepada ketiga perempuan ini, yaitu menjadi pengabar berita untuk para murid yang laki-laki. Dan tugas ini harus segera dilaksanakan, tidak boleh ditunda-tunda. Tugas ini memberikan pesan kepada kita bahwa perempuan memiliki tempat di mata Yesus. Perempuan berharga di mata Yesus, bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga berharga di mata Yesus. Dan berita kebangkitan Yesus ini tidak boleh hanya disimpan untuk diri mereka sendiri, tetapi perlu disampaikan kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ketiga perempuan ini berjumpa dengan Yesus, saya membayangkan ada perasaan takut, tapi ada juga perasaan sukacita. Mungkin saya bisa katakan ini perasaan yang campur aduk. Dalam ketakutan berjumpa dengan Yesus, takut campur sukacita. Ada perasaan yang saya bayangkan, pasti ada perasaan-perasaan yang bergejolak dalam diri ketiga perempuan ini. Mereka penuh rasa kagum, mereka merasa dahsyat meskipun diliputi oleh pengalaman religius yang menggetarkan hati mereka. Namun mereka mengalami kebahagiaan yang sangat mendalam. Karena Yesus menyapa mereka dengan mengatakan, "Salam bagimu." Sapaan Yesus ini memunculkan pengalaman batin tersendiri dalam diri ketiga perempuan tersebut. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya perasaan takut, lalu tiba-tiba ini hanya membayangkan ya, Yesus datang kepada Bapak Ibu lalu mengatakan, "Salam bagimu." Pasti ada pengalaman batin tersendiri dalam diri kita. Itu pun yang dialami oleh ketiga perempuan ini. Dan Yesus berpesan kepada mereka, "Katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea." Pesan ini mengandung dua makna. Makna yang pertama, Yesus memanggil murid-muridnya sebagai saudara. Makna yang kedua, wilayah yang namanya Galilea. Galilea, saudara-saudara, adalah tempat yang berarti bagi Yesus dan murid-muridnya. Galilea bukanlah tempat elit, tapi ia adalah second class, kelas yang kedua. Tapi di area kelas kedua inilah Yesus lebih banyak berkarya. Dan para teolog menafsirkan bahwa Yesus mendahulukan orang-orang yang dianggap kecil, lemah, dan hina oleh dunia. Galilea juga tempat di mana Yesus memilih dan memanggil kedua belas murid-muridnya untuk dijadikan penjala manusia. Saudara-saudara, harapan yang pupus karena kematian Yesus sirna oleh kebangkitan Yesus yang kembali memberikan semangat kepada murid-muridnya ketika mereka mendengar kabar dari ketiga perempuan ini. Mereka diingatkan kembali tentang panggilan dan pemilihan mereka menjadi penjala manusia. Dari firman Tuhan ini, saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, kita mungkin juga pernah mengalami perasaan yang sama seperti ketiga perempuan murid Yesus ini, rasa takut. Namun rasa takut kita pasti berbeda dengan rasa takut ketiga perempuan murid Yesus tadi. Kalau ketiga murid Yesus takut karena mereka di dalam Matius dikatakan mengalami gempa bumi, takut ketahuan prajurit pemerintahan Roma, banyak ketakutan-ketakutan dalam diri mereka. Ketakutan kita berbeda dengan ketakutan mereka. Rasa takut, saudara-saudara,
yang mempengaruhi kehidupan perekonomian keluarga kita. Takut akan masa depan anak-anak kita. Takut berhadapan dengan realitas kehidupan. Namun firman Tuhan hari ini saudara-saudara mengingatkan kita bahwa kebangkitan Yesus menjamin kehidupan masa depan anak-anaknya. Kebangkitan Yesus membebaskan kita dari rasa takut. Kebangkitan Yesus membebaskan kita dari ketakutan-ketakutan kita yang tidak beralasan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita diberi tugas yang baru, yaitu mengabarkan kepada semua orang tentang karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Keselamatan yang telah kita peroleh tidak boleh kita simpan sendiri, namun perlu diceritakan kepada orang lain. Dan tugas ini tidak boleh ditunda-tunda. Namun kadang-kadang kita melupakan tugas itu, bahkan mungkin mengabaikannya. Karena kita menganggap tugas itu tidak penting bagi kita. Sehingga kita kadang-kadang berdalih, saya sibuk sekali, tidak ada waktu bagi saya untuk menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Saya belum siap untuk bersaksi melaksanakan panggilan Tuhan. Pertanyaannya, siapnya kapan? Saudara-saudara, jangan pernah menyangkali diri kalau saudara dipanggil Tuhan di dunia ini untuk menjadi saksi Kristus yang telah bangkit dan menang atas maut. Kebangkitannya mendatangkan berkat rohani kepada kita, yaitu kehidupan kekal. Jadi kita semua diberi tugas oleh Tuhan untuk mengabarkan karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita mengalami kehadiran Yesus dalam hidup kita? Secara pribadi, Yesus bisa kita temui di Galilea kita. Galilea kita artinya di tempat-tempat kita hidup, di tempat kita berkarya setiap hari, yang mungkin kita anggap biasa-biasa saja, tetapi di situ kita bisa berjumpa dengan Yesus yang luar biasa. Yesus yang luar biasa bisa ditemui di tempat yang biasa-biasa saja, di waktu yang biasa-biasa saja. Kadang-kadang kita berpikir terlalu tinggi menemui Yesus dengan cara yang spektakuler di tempat yang luar biasa dan sebagainya. Padahal Yesus bisa dijumpai di tempat yang biasa-biasa saja, di waktu yang biasa-biasa saja, ketika kita berkarya dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pergaulan kita, dalam persahabatan kita dengan orang lain, dalam perjuangan kita, dalam air mata kita, dalam penderitaan kita. Di tempat-tempat seperti inilah Yesus menjumpai kita, agar kita mengalami sukacita seperti ketiga perempuan murid Yesus itu. Sukacita karena Dia hidup dan kita hidup di dalam Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari Paskah ini kita diingatkan untuk ketiga hal ini. Ketika kita takut untuk menceritakan cinta kasih Allah, ingatlah bahwa sang malaikat Tuhan sudah diutus untuk mengatakan jangan takut, karena Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah realitas kehidupan. Karena kebangkitan Yesus sudah membebaskan kita dari ketakutan-ketakutan kita. Ingat selalu akan tugas kita yang dipercayakan oleh Allah kepada kita, mengabarkan tentang karya keselamatan Allah. Jangan pernah menyangkali panggilan itu di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa
kita bisa berjumpa dengan Yesus yang luar biasa itu di hal-hal yang biasa-biasa saja. Tapi hal-hal yang biasa-biasa itu menjadi luar biasa ketika kita melihat bahwa Yesus yang luar biasa itu ada di tengah keadaan yang biasa-biasa saja. Dengan demikian, saudara, sukacita di dalam Yesus akan menolong kita untuk menularkan sukacita kepada orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal." Persilakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, di hari kebangkitan-Mu, kami menyatakan syukur kami di hadapan-Mu karena kepedulian-Mu atas hidup kami. Engkau menyediakan keselamatan hidup bagi kami. Ajarlah kami dan tolong kami untuk menghargai apa yang Engkau perbuat atas hidup kami, sehingga kehidupan kami mendatangkan makna bagi sesama. Kebangkitan-Mu memberikan kepada kami motivasi
untuk hadir sebagai pemenang di tengah-tengah kehidupan, pergumulan, perjuangan, tantangan, baik dalam diri maupun di luar diri kami. Tolong kami Tuhan, agar kami menjadi saksi-saksi-Mu yang setia dan tetap percaya kepadamu dalam menjalani hidup ini. Kami berdoa untuk kehidupan pemerintahan kami, Tuhan memberkati, memberikan mereka hikmat. Ketika saat ini mereka sedang menjalankan vaksinasi bagi masyarakat, segala sesuatu yang sudah diatur, Tuhan memberkati setiap instansi terkait guna kelancaran vaksinasi bagi masyarakat. Kiranya Tuhan juga memberkati akan segala usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kehidupan perekonomian berbangsa dan bernegara kami, kehidupan sosial, budaya, bahkan politik. Tuhan tolong agar para pimpinan bangsa kami selalu dituntun dan dibimbing oleh hikmat Tuhan. Dalam kehidupan bergereja, kami mohon kasih sayang Tuhan menaungi kami, agar kami hadir sebagai gereja yang mendatangkan sukacita bagi masyarakat di mana kami berada. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa juga hadir sebagai pribadi-pribadi yang selalu menjadi alat berkat Tuhan dimanapun kami berada. Oleh karena itu kami mohon kasih sayang Tuhan menaungi kami sebagai gereja Tuhan yang sedia untuk bertumbuh bersama-sama, baik para pelayan maupun setiap warga jemaat. Tuhan memberkati agar gereja ini terus bertumbuh, berkembang, dan mengalami kemajuan. Gereja ini ada karena Engkau Tuhan. Gereja ini ada karena anugerah dan kasih-Mu yang berlaku atas setiap pribadi-pribadi yang Kau panggil untuk ada dalam persekutuan bergereja kami, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saat ini juga kami mendoakan akan kehidupan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena kondisi kesehatan yang terganggu. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka semangat dalam kelemahan. Begitu juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka, pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Biarlah pergumulan itu menjadi satu proses pembelajaran untuk semakin dewasa iman dan mengalami kematangan spiritualitas. Dan pergumulan itu juga dilihat sebagai satu bagian dari proses pembelajaran yang Tuhan perkenankan terjadi atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang bersukacita karena pertambahan usia, kelahiran maupun perkawinan, keberhasilan dalam studi, keberhasilan dalam kerja. Tuhan memberkati mereka semua, sehingga keberhasilan yang mereka raih, mereka lihat sebagai satu anugerah Tuhan dan kesempatan ataupun peluang yang Tuhan nyatakan atas hidup mereka, agar mereka selalu menjadi alat berkat Tuhan lewat kehidupan, pekerjaan, studi, dan segala sesuatu yang Tuhan nyatakan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menolong kami untuk menjalani hidup ini dalam sukacita kemenangan, karena kebangkitan-Mu yang mendatangkan kehidupan kekal. Ajarlah kami untuk menjaganya sebagai satu bentuk hormat kami atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa.
memberikan persembahan dengan hati yang penuh syukur. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 berkata, "Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah." Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Bapa, ketika kami merayakan Paskah, kami bersyukur atas kasih-Mu bagi kami. Ucapan syukur telah kami nyatakan melalui persembahan yang kami bawa dari hati yang menyembah kepadamu. Kami mohon, kuduskan persembahan dan hidup kami, agar berguna bagi pelayanan yang mendatangkan damai dan sukacita bagi orang lain. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kebangkitan Kristus memberikan keberanian bagi orang yang percaya kepadanya untuk menghadapi realita.
dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat GPIB Menabur Kasih mengucapkan Selamat Paskah tahun 2021. Tuhan Yesus